Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Pitarot. Biasa dipilih kartumu. Teman-teman, gak terasa ya, sebentar lagi sudah mau tahun 2021. Semoga kita berdoa Allah mengangkat segala bentuk penyakit yang ada di Indonesia atau di dunia. Semoga juga kita selalu diberikan keselamatan dan kesehatannya, dan semoga kita selalu dijaga dalam setiap langkah kita ya teman-teman, dan rezeki selalu dimudahkan atau dilancarkan. Yang penting kita saat kita mencari rezeki jangan sampai kita menjatuhkan orang lain atau mengambil rezeki orang lain, karena masing-masing dari dalam diri kita sudah diberikan Allah takaran masing-masing. Hari ini saya dikasih takaran 1 liter beras, belum tentu besok saya dikasih takaran 1 liter beras, tapi bisa aja saya besok dikasih 2 liter beras, sama seperti teman-teman semua. Siapa tahu hari ini 2 liter beras, besok 3 liter beras, terus mungkin hari minggunya 1,5 liter. Nah, kita kan nggak ada yang tahu. Yang penting teman-teman selalu berusaha, dan sekali lagi digaris bawahi, jangan menjatuhkan orang lain dan jangan mengambil rezeki orang lain. Kalau kita meniru rezeki orang lain, kalau kita meniru usaha orang lain ya semua banyak kok, kayak di pasar ya, yang jualan ikan berjejer, yang jualan ayam potong berjejer, yang jual sayuran berjejer. Tapi kenapa mereka tenang ya? Karena mereka tahu takaran rezeki sudah diatur sama Yang Maha Kuasa. Oke? Nah, hari ini aku temanya itu adalah ada request kayaknya sih gitu kan. Isi apa, temanya apa ya tadi ya? Oke, apa isi hatinya dia kepadamu? Apa isi hatinya dia kepadamu? Mungkin ini agak cocok ya untuk teman-teman yang mungkin masih baru pendekatan atau menjalani sebuah hubungan tanpa status gitu kan. Dari si dianya belum memberikan status ke kamu, atau dari kamunya belum memberikan status ke dia. Jadi sehingga apa ya namanya ya, ini agak cocok nih. Jadi kita biar tahu nih isi hatinya dia macam apa, isi hatinya dia sebenarnya sama kamu seperti apa, biar ibarat kata langkah-langkahnya kamu jadi tahu antisipasi hati kamu seperti apa. Oke? Aku nggak perlu terlalu berpanjang kali lebar kali tinggi, aku akan kocok kartaku sesuai dengan keinginan aku. Ini ya. Bentar. Oke, aku akan tebar kartu aku dan aku akan pilih. Ya betul. Aku akan pilih dimulai dari nomor 1 dulu. Nomor 1. Sekali lagi temanya apa isi hati dia kepadamu. Ini nomor 1. Ini nomor 2. Oke, ini nomor 3. Dan ini terakhir nomor 4. Oke, sebentar. Ini nomor 1, 2, 3, dan 4. Sekali lagi teman-teman boleh bayangkan si dia ini yang mungkin saat ini menjalani hubungan sama kamu tapi tanpa status, tapi kayak kesannya main sayang-sayangan, tapi belum ada status atau sebuah komitmen atau kepastian. Nah, teman-teman boleh bayangkan dia. Kita akan lihat apa isi hati dia kepadamu. Silakan 20 detik dimulai dari sekarang. Oke, sudah apa belum? Baiklah, sepertinya sudah ya. Oke, ingat sekali lagi fair pada diri sendiri ya. Baiklah, aku akan bacakan nomor 1. Apa isi hatinya dia kepadamu? Siap terjun ke tengah masyarakat, tapi posisi serba salah, dan perlahan tapi pasti. Oke, kalau aku lihat dari kartu aku, sebenarnya secara tidak langsung hubungan kalian ini memang sudah ada indikasi ke arah keseriusan ya, dari cara kalian berbicara, dari cara kalian menjalani sebuah hubungan, dan dari cara kalian juga isa kasar pendekatan. Aku lihat dari gambar kartu aku memang sudah ada niatan untuk ke arah kedepannya atau keseriusan. Cuma kok aku di sini baca ada sedikit keraguan ya dari dia ya. Aku lihat ya, ada posisi serba salah, dan bukalah diri kamu untuk menerima pendapat orang lain. Artinya adalah dia ngerasa dia ngerasa kayak hubungan ini itu kayak masih
ngegantung gitu loh, dia ngerasa. Dan dia juga ngerasa seperti belum ada kepastian apa-apa, karena mungkin dia masih ada rasa takut kalau misalnya dia bercerita sama keluarganya gitu. Dan istilah kasarnya dia juga apa ya, kayak belum siap juga kalau keluarganya mungkin tahu hubungan kalian gitu. Cuma bagusnya si dia ini kalau aku lihat dari kartu aku, sosok si dia ini sepertinya sosok dimana dia yang selalu apa ya, selalu mau berdoa. Artinya itu adalah selalu dimana dia mau segala sesuatu hal yang dia lakukan saat ini, dia selalu melibatkan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan contohnya mungkin hubungan kayak gini nih, hubungan kamu dengan dia yang mungkin belum ada komitmen ke depannya. Jadi dia kayak ngerasa pengen gini, nah aku sih ngerasanya kayak ngerasa apa ya namanya, si dia ini pengen berdoa banget, pengen selalu minta petunjuk sama Tuhan biar istilah kasarnya perjalanannya dia tuh aman dengan kamu, lancar dengan kamu. Jadi ya isi hatinya dia sebenarnya niatannya baik ya, dia niatannya serius gitu kan ya. Cuma dia belum berani untuk memberikan kepastiannya karena dia posisinya masih serba salah. Sebenarnya sih kalau aku lihat serba salahnya ini karena apa? Kalau aku lihat ya dari gambar kartu aku tuh karena dia tuh takut salah pilih, karena mungkin posisi serba salahnya dia itu adalah ada orang-orang di sekitarnya dia kayak mempengaruhi gini, udah sih santai aja say gitu kan, santai aja John, santai aja sis gitu kan, atau santai aja bro, kamu tuh J6, kamu tuh masih muda, jadi kalau bisa apa namanya jangan buru-buru nikah. Nah bisa aja seperti itu tuh, ada nasihatin seperti itu atau ngomongin dia seperti itu ya, sehingga membuat dia jadi kayak aduh gimana ya, kasihan juga anak orang kalau gue nggak ngasih kepastian atau gue nggak ngasih komitmen, gimana ya anak orang gitu. Udah ibarat kata udah gue bawa kemana-mana, ke keluarga gue juga tahu, gue kondangan gitu kan. Ya pada akhirnya bagusnya sosoknya dia ini adalah di sini nih kartunya, perlahan tapi pasti. Pertapa jangan diartikan itu adalah sesuatu hal yang dia bertapa di atas gunung, enggak. Tapi pertapa itu adalah ibarat kata ibadah malamnya dia sedang melakukan ibadah malam di sepertiga malamnya dia, atau mungkin untuk teman-teman yang non muslim bisa aja di ibadah malamnya dia juga, saat dia berdoa kebangun tidur minta sama Tuhan supaya diberikan jalan kemudahan untuk hubungan kalian. Karena memang aku lihat dari kartu aku indikasi kedepannya memang baik ya, baik gitu kan, karena memang sosok dia ini memang niatnya baik gitu kan. Hanya saja mungkin ada pengaruh dari sekitarnya dia yang udah sih lo masih muda, jangan buru-buru nikah. Nah takutnya dia sedikit kepengaruh sehingga membuat dia jadi kayak ngerasa ya udah sih ada benernya juga sih, ya udah deh tahan dulu deh gitu kan, gue jangan buru-buru deh untuk ke arah nikah gitu teman-teman. Cuma ya basically dia baik ya, dia baik karena dia memang sudah punya niatan baik sih, dia sudah punya niatan baik. Sehingga jalannya dia ya memang dia mau melibatkan Tuhan untuk segala keputusan yang dia ambil. Jadi dia tidak mau salah pilih yang nanti menyesatkan dia sendiri atau menyesali saat dia salah mengambil sebuah keputusan. Jadi ya perasaannya dia sama kamu seperti apa, isi hatinya jujur, dia niatnya baik, dia pengen ada komitmen sama kamu. Cuma untuk saat ini posisinya masih serba salah. Mungkin kalau aku lihat dari kartu aku seperti ada apa namanya omongan dari temannya yang mempengaruhi dia sedikit untuk yang udah sih bro lo masih muda, nyantai aja dulu ke arah kewong atau ke arah serius pacaran, udah yang penting sekarang have fun aja dulu. Nah gitu, jadi ya mungkin ada sedikit omongan itu yang membuat dia jadi kayak posisi serba salah dianya gitu. Tapi basically insya Allah dia baik, dia sudah niatan untuk baik ke depannya, karena dia berpikir dia pengen menjalani sebuah hubungan yang baik-baik saja dan sehat-sehat saja, dan untuk ke arah keseriusan ya. Walaupun sekarang dalam kondisi berpacaran, bukan berpacaran, baru dalam kondisi pendekatan, itu seperti belum ada komitmen ke arah berpacaran. Itu aku lihat di nomor 2. Nomor 1. Kok cepet banget ya pengen nomor 2, pengen cepet aja selesai, enggak deng. Nah sekarang aku baca nomor 2 ya. Oke. Oke. Sebentar ya teman-teman, aku akan jelaskan ya. Nah, yang pertama aku lihat dari gambar kartu aku ada sebuah antusiasme. Aku sih nangkep sosok dia ini antusias banget ya mendekati kamu ya, menjalani hubungan sama kamu ya. Bahkan jujur ya, dia suka kepo banget loh sama kamu. Dia suka pengen tahu loh kamu itu kadang kalau sekolah atau kerja itu di kerjaan ngapain aja ya sama teman-teman cowoknya, masa sama teman-teman yang cowok gitu kan, apa jangan baper-baperan, apa jangan gandeng-gandengan. Jadi sebenarnya dia itu antusias banget berkenalan dengan kamu dan dekat dengan kamu. Dan aku juga lihat dia kayak
mengawasi kamu, kayak pengen kepo. Sebenarnya dia pengen nanya, sebenarnya kamu tuh kalau di kerjaan gimana sih sama cowok-cowok atau cewek-cewek. Jadi dia kayak pengen pengen tahu aja gitu loh kesibukan kamu kalau kalau di kerjaan kayak gimana atau di work from home kayak gimana gitu. Tapi di sisi lain nih udah kelihatan nyata orang digantung, dianya kagak berani ngasih kepastian, dianya belum berani untuk ngasih kepastian. Aku lihatnya jadi ya istilah kasar dengan posisinya dia seperti ini, kalau aku lihat dari kartu aku ya susah ya gitu kan. Sekalipun kamu mau kepo dan kamu pun pada akhirnya bertanya sama dia, bertanya yang istilah kasar, kamu sebenarnya kalau di kerjaan kamu kayak gimana sih gitu kan. Pada akhirnya kamu berani bertanya dan dia menjawab apa adanya ya. Cuma ya di sisi lain dia menjawab apa adanya tapi dia kayak di sisi lain kamu menjawab apa adanya tapi dia kayak ngerasa wah seneng juga nih gue dijawab kayak gitu, berarti kan secara tidak langsung dia menghargai gue dan mungkin dia ngerasa udah ada hubungan sama gue. Tapi ya itu dari dianya hubungannya di sini seperti orang bergelantung, dia belum berani ngasih kepastian untuk kedepannya. Bahkan ibarat kata nih sampai kamu memilih yang lain, dia pun belum berani untuk memberikan kepastian. Jadi secara tidak langsung pada akhirnya hubungan kalian menggantung. Nah, aku sih menyarankan ya untuk teman-teman yang bertemu dengan kondisi kayak gini, kalau bisa ya coba kamu pikirkan lagi deh. Kalau memang dari dianya kamu sudah bertanya sebenarnya kita ini apa sih gitu kan. Kalau memang dari dianya belum ada jawaban apa-apa atau istilah kasarnya kayak ngerasa yang belum bisa memberikan jawaban apa-apa ya pikirkan dulu deh. Maksudnya gini, maksud pikirkan dulu itu adalah jangan terlalu full baper. Jadi paling tidak kamu bisa mengontrol diri kamu, paling tidak kamu bisa mengontrol emosi kamu. Setidaknya banyak langkah yang harus kamu ambil dan banyak, ibarat kata banyak juga gerak-gerik yang harus kamu lakukan. Karena memang yang aku tangkap dari kartu aku, memang ada indikasi juga sebenarnya dia tuh suka sama kamu dan sayang sama kamu, bahkan antusias setelah bisa dekat sama kamu. Dan dia dengan kepoannya dia pengen tahu kegiatan kamu, aktivitas kamu. Cuma ya itu aku lihatnya di sini ada unsur orang bergelantung. Aku sih nangkepnya dia belum berani kayak ngasih kepastian. Dia kayak belum berani untuk memberikan sesuatu hal fix, lo jadi cewek gue gitu atau kita jadian gitu kan. Dia belum berani hal itu gitu kan. Makanya aku lihatnya jangan sampai nih kamu sampai memilih orang lain, dia belum berani ngasih kepastian apa-apa. Kan kasihan kalian juga ya, kamu juga sakit dengan posisi ngegantung karena dia belum ngasih kepastian apa-apa, dan pasti dia juga sakit saat tahu kamu memilih orang lain ya. Aku di sini posisi sebagai tarot reader tidak bisa menyalahkan sosok kamu, karena sosok kamu juga butuh kepastian, butuh di mana ya jawaban gitu loh. Ya walaupun kamu sudah bertanya kita seperti apa sih, apa yang harus kita lakukan, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, gerak-gerik kita seperti apa. Tapi kalau misalnya dianya udahlah jalanin aja, nggak tahu ke depannya, ya kasihan gitu loh ya. Ya inilah banyak yang pada akhirnya kandas karena kondisi kayak gini. Nah makanya kalau teman-teman dihadapkan dengan kayak gini harus berani bertanya, kita ini apa dan hubungannya ini apa dan mau dibawa kemana, harus berani bertanya. Itu saran kartu aku untuk nomor 2. Waduh, aku jadi kayak ngotot ya, sebenarnya sih nggak ngotot ya, cuma ayo, bener kata lagunya Aurel, kita butuh kepastian gitu. Ini aku ambil nomor 3 ya. Tidak ada komitmen, pekerjaan, dan penyesalan. Oke. Ini beda kondisi dengan nomor 2. Kalau nomor 2 masih menggantung sampai si kamunya itu memilih yang lain, tapi yang nomor 3 ini aku lihatnya memang hampir sama dengan nomor 2, karena di sini ada kartu tulisannya tidak ada komitmen. Artinya adalah ada sesuatu hal yang memang kamu dan dia belum berkomitmen, walaupun kalian dekat sekali. Karena kelihatan banget dari dianya ini, kelihatan sekali di kartu aku sepertinya belum mau untuk memberikan kepastian. Karena yang aku tangkap dari kartu aku adalah dianya seperti apa ya, seperti kayak ragu-ragu, dan dianya juga seperti kayak apa ya namanya, mengambil langkahnya juga terlalu lama. Ya emang sih benar alasannya dia adalah dia pengen sukses dengan pekerjaannya dia pengen target keuangannya dia sesuai dengan apa yang dia mau. Misalnya gini, gue pengen punya duit 1M nih, tunggu 1M dulu ya. Nah misalnya kayak gitu. Nah aku nangkepnya kayak gitu di kartu aku. Nah cuma memang bener sih si sosok dia ini, dia bilang sama kamu ya, saya kayak gini karena saya pengen kerja gitu kan.
awal dari kesuksesan saya pengen punya pekerjaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah cuma ya ibarat kata kita, mungkin kamu, sosok kamu itu butuh kepastian, jangan terlalu lama. Kalau memang kamu belum siap untuk arah keseriusan, kenapa tidak kamu bicarakan sama dia? Sorry, aku pengen banget kerja dulu nih, mungkin setahun 2 tahun. Nah kiranya kamu berkenan nggak untuk nunggu aku setahun 2 tahun? Kalau misalnya kamu memang belum berkenan, ya udah gitu kan. Apa kita pisah aja atau kamu silakan cari yang lain, kan enak ya menurut aku gini loh. Ya perbedaan ya, ini kalau aku flashback dengan kehidupan anak-anak tahun 80-an. Nah, misalnya contoh nih kayak aku nih, anak-anak tahun 80-an yang notabene pada saat pacaran atau berkomitmen dengan orang lain, ya udah kalau mau dia nggak serius ya udah putus gitu loh. Kayak contohnya ada sebuah kisah nyata, mungkin dari klien aku nih, dia beda agama. Dalam perjalanan itu si cowok non muslim, si cewek muslim. Nah dalam perjalanannya si cowok itu ngajakin serius nih ke cewek dan dia bilang ayo nikahnya di gereja gitu. Nah tapi si cewek nggak mau, bilang ya akad nikah lah gitu kan, nikahnya di masjid atau di rumah akad nikah kan. Nah cuma si cowok mungkin berpikir ya, karena ceweknya itu pada saat itu ngotot pengen dengan agamanya dia, dan si cowok ngotot juga dengan agamanya dia. Nah pada akhirnya si cowok bilang sama si cewek, apa kita putus aja ya gitu. Nah tapi dengan bahasa apa kita putus aja ya, mungkin ya dia nggak menginginkan putus, tapi kan karena perbedaan agama ya gitu kan. Terus ya cewek mengiyakan, ya udahlah putus aja, lagi juga mau ngebahas tentang masalah agama juga kita mentok gitu istilah kasarnya. Ya udah pada akhirnya putus. Nah mungkin beda nih kalau aku mendengarkan sebagian curhatan ya gitu kan, mau itu posisi beda agama atau mau posisi seagama gitu kan. Jadi kadang ini kebanyakan ya, maaf banget gitu kan, ada beberapa hal dari sosok cowok kayaknya belum berani ngasih kepastian, belum berani mau memutuskan atau mempertahankan gitu. Nah itu yang terjadi di kartu aku nomor 2. Si sosok bener ya nomor nomor 3 ini bener ya, si sosok cowok ini aku ngebacanya si cowok ya, dia itu tidak ada komitmen di kartu hijau, tidak ada komitmen. Jadi dia belum berani memberikan komitmen sama si cewek atau si kamu. Nah karena alasannya dia adalah dia mau konsentrasi kerja, padahal bisa dibilang kerjanya dia cukup bagus. Nah pada akhirnya aku lihat dari kartu aku, nanti si dia ini, sosok cowok ini bisa nyesel di kemudian hari gitu kan. Karena apa? Karena si cewek main pergi aja, dan si cewek ini pada akhirnya memilih yang lain, aku lihatnya. Karena si cewek ini ngerasa hubungannya dengan si cowok tidak ada kepastian gitu loh. Nah cuma yang aku takutkan hampir sama dengan nomor 2, si cewek milih yang lain dan nikah dengan yang lain, dan kamu nyesel seumur hidup. Karena di kartu aku nyata sekali tulisannya menyesal. Jadi secara tidak langsung kamu sosok dia ini menyesal, tidak mempertahankan kamu dengan alasan karena dia belum siap, dengan alasan dia karena mau bekerja. Nah itu aku nangkepnya kayak gitu. Jadi ya jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari saat kamu sudah mendekati seseorang atau kalian sudah dekat menjajakan. Misalnya si cowok sudah menyatakan perasaan untuk keseriusan ke depannya, kamunya si sosok cewek masih ngegantung, atau bukan begitu sebaliknya si cowok belum memberikan kepastian tapi si cewek sudah siap. Nah itu dia, hati-hati. Karena memang aku lihat isi hatinya dia itu sayang sama kamu, menginginkan kamu, tapi dia belum berani untuk berkomitmen dengan alasan dia pengen konsentrasi kerja. Nah makanya untuk teman-teman di zaman sekarang gitu kan, kalau memang kamu sudah berani memberikan kepastian mau bertahan atau mundur, silakan ambil keputusan. Jangan kamu gantung yang membuat kamu menyesal sendiri, atau dianya juga kasihan menunggu kamu terlalu lama tanpa sebuah kepastian. Jadi ya ayo matangkan hati, mau bilang mau, tidak ya bilang tidak gitu loh. Istilahnya berani untuk jujur pada diri sendiri. Nah itu dia, aku lihat nomor 3. Jadi ya kamu menyesal di kemudian hari karena dia pada akhirnya diambil orang lain atau memilih orang lain, oke? Ataupun sebaliknya dia yang menyesal karena kamu pada akhirnya memilih yang lain. Jadi ya ayo pikirkan matang-matang langkah-langkah apa yang harus kamu ambil, biar kamu tahu perjalanannya akan seperti apa. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Itu aku lihat nomor 3 ya. Tadi aku cerita tentang sebuah beda agama, itu hanya sebuah contoh ya. Ya bisa aja seagama
sama-sama satu agama tapi belum menemukan jalan keluar, kan bisa aja gitu. Oke, itu nomor berapa ya? Nomor 3. Nah, yang terakhir nomor 4. Sebentar, apa sih isi hati dia? Wow, ini sih agak-agak ini ya, drama juga sih. Isi hati dia sama kamu di sini ada kartu syuka, ada kartu syuka atau naksir, alias dia ada rasa suka sama kamu, ada rasa naksir sama kamu, ada rasa pengen tahu kehidupan kamu atau sosok kamu seperti apa. Tapi sayang, aku lihat dari kartu aku yang warna kuning itu adalah dianya itu sepertinya sudah ada yang lain. Aduh, mumet ya, ngejelimet. Artinya adalah saat si sosok dia sudah memutuskan untuk serius dengan si BB gitu kan, ternyata sosok dia ini ketemu kamu nih, si CC gitu kan misalnya. Jadi ya pada akhirnya sosok dia ini bimbang mau dengan siapa, karena dari segala bentuk karakter, dari segala bentuk pola pikir, dari segala bentuk pengertian, CC inilah, si kamu inilah yang menurut dia itu bisa mencuri hatinya dia dibandingkan pasangan aslinya. Jadi dia kayak ngerasa, aduh gue gimana ya nih, gue harus pilih yang mana ya gitu, aduh gue juga harus kayak apa ya gitu kan. Karena memang kelihatan dia suka sama kamu dengan segala bentuk atribut yang ada di dalam diri kamu ya, mau plus atau minus kamu gitu kan. Nah, cuma ya kondisinya apa, dia sudah ada dekat dengan orang lain, dan dengan orang lain itu mungkin ada niatan untuk ke arah keseriusan atau pernikahan gitu kan. Nah, cuma ya dia gak berani mengambil keputusan untuk meninggalkan si BB karena maksudnya meninggalkan sosok yang lagi dekat dengan dia, karena ya dia ngerasa ya gak ada masalah gitu. Drama juga ya teman-teman ya. Cuma ya pada akhirnya kondisi seperti ini seperti apa sih perjalanannya ya, aku lihat dari kartu aku sih sepertinya ya ke arah perpisahan ya dengan kamu ya, karena kamunya juga mungkin tahu kondisinya dia, sehingga kamu berpikir sulit untuk dia melepaskan sana gitu kan. Pada akhirnya kamu ya mungkin lebih mundur dan lebih berani untuk membuka hati. Sebenarnya sih drama ya. Jadi ya isi hati sosok dia ini kepada kamu itu ya memang suka, naksir, pendekatan, dan memang ada ibarat kata sudah ada indikasi nyaris falling in love gitu kan ya. Cuma memang posisinya yang berbahaya dan mungkin sulit karena memang dia sudah punya pasangan. Walaupun pasangannya dia ini belum ke arah pernikahan, tapi mungkin sulit untuk mengambil langkah atau sebuah keputusan. Itu sih nomor 4 teman-teman. Jadi ya apa yang harus dilakukan untuk kamu yang menemukan kondisi seperti ini, atau dia yang menemukan kondisi seperti ini juga gitu kan ya. Kamu dan dia harus berani untuk berbicara jujur satu sama lain. Contohnya contohnya dia, kalau kamu mendekati kalau dia mendekati kamu dengan si dia ini tahu dia sudah punya pasangan gitu kan ya, berarti dia ini tahu konsekuensinya seperti apa dan kepastiannya seperti apa gitu. Jadi ya kalau bisa dibicarakan baik-baik, segala keputusan yang diambil juga dipikirkan baik-baik, karena memang aku lihat dari kartu aku pada akhirnya kamunya sendiri yang mundur dan kamunya sendiri membuka hati buat orang lain. Itu aku lihat di kartu aku nomor 4. Ya agak drama sih, tapi ya semoga bisa memberikan antisipasi ya. Ibarat kata gini deh gitu kan, kalau kamu takut dengan api atau takut dengan kebakaran, gak usah lah bermain api gitu kan, karena api kan panas ya gitu kan. Daripada kamu menghanguskan diri kamu sendiri atau kamunya kepanasan, ya mendingan kamu adem-adem ayem aja lah dengan pasangan kamu. Toh kita manusia juga punya kekurangan dan kelebihan, bener gak? Itu dia nomor 4 teman-teman. Semoga berkenan di hati teman-teman semua, dan mohon maaf kiranya kalau aku ada salah-salah kata baik sengaja ataupun tidak sengaja. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa subscribe, terus nyalain loncengnya, follow Instagram aku @empit_tarot. Dan kalau mau private consult silakan WA, ada di bio link YouTube ataupun bio link yang ada di Instagram aku. Dan alhamdulillah terima kasih banyak untuk semua supportnya teman-teman, semua yang sudah memberikan yang berpartisipasi juga dalam acara 12/12 aku, promo hot panas di tanggal 12 bulan 12 tahun 2020. Alhamdulillah
semua berlangsung sesuai dengan harapan aku. Terima kasih banyak. Alhamdulillah closing dengan penutupan 12-12 itu yang konsultasi private sama aku tembus di 75 orang. Terima kasih banyak teman-teman supportnya. Mohon maaf kalau misalnya pas konsul promonya mungkin aku jawabnya agak terburu-buru ya, karena memang 75 orang ya, beda dengan yang konsultasi private dan konsultasi yang reguler. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sekali lagi maafin kalau aku ada salah-salah kata, baik aku sengaja ataupun tidak sengaja. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.